Sebenarnya aku hari ini mau ngasih lihat kalau pakai rules ya kita bisa ngefilter trade bulanan ini menjadi profitable ya. Kita akan review satu-satu nih. Karena sebelumnya aku karena hampir lulus funded itu tiba-tiba aku kebelet ganti strategi karena ingin cepet-cepet lulus funded dan hasilnya aku overtrade dan aku ngeblow akunnya. Jadi ini video adalah video motivasi untuk diriku sendiri. Kalau aku pakai strateginya dengan benar, dengan satu sesi dan satu trade per hari itu akan menjadi 100% win rate. Kita akan review dari sini ya. Oke. Kayaknya aku menulis ulang menulis ulang strateginya. Jadi di sini draw 15 menit candle New York only. 15 menit candle, oke. Oke, kita zoom dulu. 15 menit candle, go 5 minute, wait until break, sudah ke break. After break and put 1 RR. Stop loss at entry candle and put 5 point. Jadi maksudnya 5 point stop loss tuh kayak misal yang ini ngebreak nih misalnya. Kan stop loss di sini. Nah, kita hitung ini 3675. Kita buletin 37 ya. 37 tambah 5. Kita tinggal geser aja. 37 38 39 50 51 5 42 salah. 42. Jadi di sini ya. Tuh, jadi seperti ini dan TP-nya sama ya 1:1. Bisa seperti ini. Tapi ada rulesnya juga. Oke. Oh ya, ini if stop loss candle 50 point plus, don't add 5 points. Jadi kalau misalnya konsepnya seperti candle ini, ya gitu. Udah lebih dari 50 ya. Jadi langsung aja taruh stop lossnya di sini. Nah, di sini ada rules. Yang pertama, nggak boleh trade kalau ada 10 EM news. Oke. Apakah di sini ada 10 EM news? Tidak ada ya. No trade when candle break too small and big wick. Jadi kalau misalnya wicknya lebih besar, poinnya lebih besar dari candlenya, itu no trade ya. Dan no entry in big candle when break. Nah, seperti ini ya. Ini gede sekali, bahkan ini melebihi dari range si orbnya ya. Seperti ini. One trade one day. Only New York session and no trade 11 AM. Jadi udah jam 11 itu nggak boleh trade lagi ya. Tuh. Jadi seperti itu guys. Untuk strateginya. Jadi ini no trade ya. Kita pindah lagi. Nah, kita pindah lagi ke ini belum di review nih. Ya, kita review aja. Sekalian ya kita kasih tunjuk 930 940. Nah, di sini dia ngebreak ya dengan wick yang normal, candle yang tidak terlalu besar. Kita entry di sini, sell. Ya. Ini sebenarnya mendekati 50. Jadi kita tidak perlu menambahkan 5 lagi ya. Karena kalau ditambah 5 itu udah 50. Jadi ini 1:1. Ya, anggaplah ini 1:1. Dan ini adalah W trade. Kita tandain W trade di sini ya. W. Jadi ini W trade, no trade ya, yang ini no trade. Kita pindah lagi. Nah, di sini W dia ngebreak dengan candle, bukan candle yang ini. Ya, kita lihat kalau candle yang ini
ini 30 dan badinya kita hitung juga ini 28. Nah, di sini badinya lebih gede, badi atas. Kalau kalau wick candlenya di bawah lebih panjang tapi badinya body bullish, itu sebenarnya masih oke sebenarnya. Itu menandakan kalau buyer sekarang menguasai market ya. Jadi ini dia nge-break dengan candle yang tidak terlalu besar dan wicknya normal ya, badinya lebih besar di sini. Kita trade di sini, stop loss di sini dan take profit. Jadi ini adalah W trade. Oke, lanjut. Nah, di sini W trade ya. W. Oke, apa yang kita lihat dari sini? 9.30 ya. 9.30, 9.40. Oke. Body close di sini. Trade di sini. Stop loss di sini dan take profit. Jadi ini W. Geser lagi. Nah, ini no trade karena body candlenya lebih kecil dibanding wicknya. Jadi hari ini no trade. Geser lagi. W trade. Nah, di sini ngebreak ya. 945 ngebreak. Nah, stop lossnya 5 poin dan kita lihat ini hasilnya sangat bagus ya. Tuh dia hampir nyentuh. Kalau CFD pasti ini pasti kena ya, karena apa ya? Karena ada apa, aku lupa lagi namanya. Ya pokoknya ada kayak gap gitu. Jadi ini pasti kena ya untuk CFD, tapi untuk yang futures ini aman sekali ya. Karena ada gap di sininya, slippage apa aku nggak tahu, lupa, udah lama nggak di futures. Dan ini W trade ya, kita lihat di sini 9.40 di sini ya, dan 9.30 di sini tinggi sekali. Dan dia ngebreak di sini, stop loss di sini, di body lagi di high-nya, dan ini W. Sini W juga ya. Sebenarnya ini hampir kena ya. Kalau ini yang ngebreak kita no trade, tapi kita lihat di sini body candle yang ngebreak. Kita lihat di sini walaupun wicknya ini lebih besar dibanding badinya ya, itu nggak masalah karena yang besar itu yang bagian atasnya ya. Kalau bearish wick atasnya itu lebih besar itu tidak masalah, malah itu konfirmasi bagus kalau sellers itu sudah masuk ya, big seller sudah masuk ke market. Jadi ini W, kita review lagi. Nah, ini no trade ya, karena wait, mana ya, aku nggak nandain kayaknya. Nah, ini 40 karena yang ngebreak itu candlenya lebih kecil dan wicknya lebih besar. No trade. Kita pindah ke sini. Nah, ini ya, ini kayaknya entryku waktu awal-awal masuk ke strategi orb ya. Sebenarnya ini W karena aku hoki aja. Jadi ini no trade ya sebenarnya, karena lihat ini body candlenya ini bahkan lebih besar dari range si orbnya ya. Dan di sini kok di sini no ya, padahal di sini trade-nya bagus. Ini W trade ya, bukan no, salah. W. Ini W trade. Dan di sini W trade juga ya. Kita body candle di sini. Stop loss-nya 5 poin. Jadi ini adalah 30 dan 1:1. Damn, profit ya. Ini W trade.
bisa aku bilang aku cuman ambil A plus setup ya. Dan ini no trade. Kita bisa lihat sendiri kan di sini. Ya, di sini body candlenya drop. Jadi di sini no trade. Drop sangat besar ya candlenya. Dan di sini W trade ini 44 tambah 5 jadi 39 ya. Di sini 1:1 W trade. Lihat ini win rate-nya masih 100% dan ini no trade ya. Ini W trade lagi ya. Kita nge-break. Nah, yang di sini aku ambil di badinya. Kenapa? Karena kita udah 45. Kalau tambah 5 lagi, kita udah nyentuh 50 ya. Jadi sama aja percuma. Berarti aku di sini harus tulisnya tuh kalau udah candlenya tuh udah 45. Oke. Udah 45 dan ini take profit ya. Ini tipis. Gila, sebelum reversal lagi. Ini W trade lagi. Kita pindah di sini. W trade lagi 930, high-nya di sini. Body candle, stop loss ya. Dan ini no trade ya. Ini aku ngecek pakai ini ya. Apa namanya? Paper trading. Aku ngetes ini doang. Sound effect kalau pencet buy. Jadi kalau aku pencet buy kayak gini. Oke, kita jual lagi. Oke, jadi ini no trade ya karena lihat wick-nya gede sekali. Wick atasnya juga ya. Jadi kalau misalnya wick bawahnya gede tapi atasnya juga gede ya ini. Jadi ini menurutku no trade. Jadi wick bawah gede, wick atas juga lumayan gede. Ya. Ini no trade. Walaupun body candle yang ini 23, terus yang atas itu 22, 50, hampir 23 lah. Itu juga gede masalahnya si wick atasnya. Jadi itu setara sama badannya ya. Jadi menurutku no trade. Dan untuk hari ini no trade juga. Kita lihat di sini badinya gede sekali ya. Drop. Ini no trade. Kita lihat sendiri itu harganya naik. Jadi kesimpulannya ini 100% win rate dengan rules ini ya. Andaikan aku ambil the fivers ya untuk diriku sendiri ya, ini aku curhat, aku ngasih tahu ke diriku sendiri kalau misalnya aku tiba-tiba kebelet ganti strategi ya, atau nggak sabaran, kamu lihat sendiri ini W 100% nih. Kamu risk sehari itu $1, 1%, sorry, 1% di akun 10.000 itu kan $100 ya. Untuk PES itu target 10% ya, atau ya 10%, berapa ya kira-kira ya, segitulah. Kamu ambil winnya di sini ya. Mana itu? 10% ya. W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 win ya. 11 win. $1, $100 kali 10 1000, kamu udah nyentuh 1000 loh ya. Itu udah 10% target. Kamu udah lulus step 1 untuk bulan ini. Untuk kalau start dari tanggal 1 ya.
tanggal 1 nih 30 deh, 30 sampai tanggal 22 April ya, itu udah lulus step satunya loh. Atau mainnya agak agresif 2% gitu, itu malah lebih cepet lagi ya. Cuman hari ini mainnya aman aja, main 1% ya. Jadi kalau lolos ya itu. Tapi ini udah lulus step 1 loh. Kalau misalnya lanjut lagi kan udah lulus 5% gitu, udah lulus $500 tuh lebih bagus lagi, karena lihat ini win rate nya masih 100% ya. Ini W, ini no, ini W, ini no trade ya, bukan loss loh, no trade malah. Ini no tuh ya. Jadi jangan greedy ya, jangan karena satu loss itu membuatmu ganti strategi ya. Karena aku menghancurkan fundedku dengan dua trade sih lebih tepatnya, setelah trade pertama loss ya. Karena ini rulesnya sudah perfect loh. Ini yang sebelumnya yang aku post di itu di di YouTubeku itu belum perfect ya sebenarnya, masih backtest itu 60-70%, dan ini masih 100% win rate hampir 1 bulan ini ya, 1 bulan tes tuh. Ini kita kelihatan kok dari sini, no trade W, no trade. Ini belum tahu ya ke belakangnya lebih gimana. Dan ini masih Nasdaq. Mungkin bisa kali yang tadi ya, yang tipis banget itu, mungkin kita bisa ganti itu L, tapi itu kan cuman satu loh. Mana ya, bukan yang ini, berarti yang ini. Nah yang ini kita ganti aja, ini jadi L. Anggap karena ininya ya, si ada slippage atau apa gitu, jadi kalau ini bukan features, ini L ya. Ini satu loh, masih 90% win rate ya, itu udah lebih dari cukup. Hidupmu bisa tenang ya. Jadi dengan strategi ini kamu udah bisa lulus step 1. Oke. Ingat, step 1 profit target 10%, dan kalau step 2 ini udah bisa 5% ya. Terus sini ya, kamu udah bisa funded di sini ya. Jadi tolong dengarkan video ini kalau kamu loss. Ingat, kalau kamu benar-benar loss dari strategi orb, tolong dengarkan ini baik-baik. Tonton ulang lagi videonya dan pikirkan lagi. Kalau kamu strict ke satu strategi, misalnya aku udah loss di sini, kalau aku stop, ini sayang sekali nih. W, no trade, W, dan semuanya W loh ya. Cuman trade ini doang yang loss. Oke, mungkin segitu aja untuk video diriku di masa depan kalau misalnya kehilangan arah. Sampai jumpa di video selanjutnya.